wabarakatuh. Sidang Pengadilan Negeri Kabupaten Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana kasus pembunuhan pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan dengan terdakwa Saudari Fariska Magfiratul Ramdhani pada hari ini, Rabu 15 Desember 2021. Untuk itu, diingatkan kepada seluruh peserta sidang untuk menonaktifkan sebagai alat komunikasi dan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Baik, sebelumnya, demi kelancaran persidangan ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Majelis hakim dipersilakan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Negeri Kabupaten Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana kasus pembunuhan pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan dengan terdakwa Saudara Fariska Magfiratul Ramdhani pada hari ini, Rabu 15 Desember 2021, dinyatakan terbuka untuk umum. Kepada panitia, persilakan terdakwa untuk duduk di tempat yang telah disediakan. Kepada terdakwa dipersilakan untuk menduduki kursi sidang. Dalam kasus ini, apakah terdakwa didampingi oleh penasihat hukum? Iya, Yang Mulia, saya didampingi oleh penasihat hukum. Benarkah saudara adalah penasihat hukum dari terdakwa? Betul, Yang Mulia. Mohon tunjukkan surat kuasa dan surat izin pengacara. Baik, Yang Mulia. Baik, untuk saat ini, perkara saudara akan dipersidangkan di Pengadilan Negeri. Jadi, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini, tolong dengarkan dengan baik. Selanjutnya, Hakim Ketua memerintahkan jasa penuntut umum untuk membacakan dakwaan. Bagaimana saudara jaksa penuntut umum, apakah sudah siap dengan dakwaannya? Sudah siap, Yang Mulia. Dalam kasus ini, terdakwa didakwa dengan dakwaan pasal 338 KUHP mengenai tindakan penganiayaan hingga korban tewas dengan masa tahanan maksimal 7 tahun penjara. Sekian, terima kasih. Baik, apakah saudara mengerti dengan dakwaan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum? Mengerti, Yang Mulia. Apakah terdakwa dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan? Siap, Yang Mulia. Bagaimana penasihat hukum? Apakah melakukan pembelaan? Betul, Yang Mulia. Silakan kepada penasihat hukum untuk pembelaannya. Baik, terima kasih, Yang Mulia. Setelah dilakukan tes, terbukti bahwasannya terdakwa sedang dalam pengaruh alkohol yang tinggi. Dan hal ini menunjukkan bahwa pada saat kejadian berlangsung, terdakwa sedang dalam kondisi tidak sadarkan diri. Dan hal ini menunjukkan bahwasannya terdakwa tidak sepenuhnya bersalah. Terima kasih. Bagaimana jaksa penuntut umum, apakah ada tambahan tuntutan? Baik, ada, Yang Mulia. Dalam kasus ini, terdakwa memang dalam keadaan yang tidak sadar. Akan tetapi penganiayaan hingga pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban dapat dibuktikan bahwa terdakwa memiliki dendam hingga terdakwa melakukan tindakan impulsif yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Selain itu, saya juga memiliki barang bukti. Ini merupakan pisau yang digunakan oleh terdakwa untuk menusuk korban hingga korban meninggal dunia. Sekian dari kami, terima kasih. Penuntut umum, apakah saksi sudah siap? Sudah siap, Yang Mulia. Kepada saksi dipersilakan memasuki kursi saksi. Apakah saudari saksi hari ini sehat? Alhamdulillah, sehat, Yang Mulia.
apakah saudari siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Siap, Yang Mulia. Baik, apakah benar Anda bernama Raudatul Jannah, berusia 25 tahun dan bekerja sebagai asisten rumah tangga? Betul, Yang Mulia. Baik, berdasarkan pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum Anda dimintai keterangan, Anda akan disumpah terlebih dahulu. Apakah saudara siap? Siap, Yang Mulia. Baik, saudari saksi, ulangi setelah saya. Saya berjanji Saya berjanji sebagai saksi sebagai saksi akan memberikan keterangan akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Silakan dibuka. Baik, Anda telah berjanji. Jadi kami mohon dalam memberikan keterangan, mohon untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Pertanyaan pertama, ada hubungan apa Anda dengan terdakwa? Saya adalah asisten rumah tangga dari keluarga Ibu Fira. Pertanyaan kedua, sudah berapa lama Anda mengenal dan tinggal dengan terdakwa? Kira-kira sekitar 7 tahun lamanya. Pertanyaan ketiga, apa yang Anda ketahui tentang terdakwa? Baik, Yang Mulia, yang saya ketahui tentang terdakwa yaitu orangnya tertutup dan sedikit pendiam. Ibu Fira juga memiliki temperamental yang buruk, yaitu sering marah-marah yang tidak jelas. Ibu Fira juga memiliki pekerjaan yang tidak jelas, tidak seperti adiknya yang memiliki pekerjaan yang cukup bagus. Silahkan kepada jaksa penuntut umum untuk mengajukan pertanyaannya kepada saksi. Kepada saksi, silahkan beritahu kami kapan kejadian itu terjadi dan bagaimana kronologi kejadian tersebut. Baik, pada waktu itu, pada pukul 8 pagi, hari Selasa, tanggal 9 Desember, saya baru pulang dari pasar. Pada saat itu, saya ingin menaruh tas belanjaan saya di dapur. Pada saat saya di dapur, saya mendengar percekcokan antara Ibu Fira dan adiknya. Tak lama kemudian, saya pun mendengar suara jatuh. Lalu saya panik. Lalu setelah mendengar pertikaian antara terdakwa dengan korban, apa yang dilakukan saksi pada saat itu juga? Baik, pada saat itu di ruang tamu, saya melihat Ibu Fira dan adiknya saling memukul. Tak lama setelah itu, Ibu Fira pergi ke dapur membawa pisau dapur, lalu menusuk adiknya sebanyak 2 kali di bagian dada dan perutnya, sehingga banyak sekali darah yang dikeluarkan oleh adik Ibu Fira. Setelah itu, saya pun langsung lari keluar rumah meminta pertolongan. Pada saat di luar, saya melihat Ibu RT. Baik, terima kasih atas jawabannya. Namun sebelumnya saya juga ingin bertanya, bagaimana hubungan yang diketahui oleh saksi antara saudara terdakwa dengan korban? Baik, hubungan antara Ibu Fira dan adiknya memang kurang harmonis, dikarenakan Ibu Fira ingin menuntut hak warisan kepada adiknya, tetapi adiknya merasa Ibu Fira ini belum pantas untuk menerima harta warisan dari keluarganya. Baik, terima kasih saksi atas pensaksiannya. Sekian dari kami yang mulia, terima kasih. Baik, selanjutnya pembelaan dari terdakwa. Silahkan saudara penasihat hukum. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saya ingin bertanya kepada saksi, apakah pada saat kejadian berlangsung, terdakwa juga dipukuli oleh korban? Terima kasih. Iya betul, Ibu Fira dan adiknya saling memukul. Jadi, berdasarkan informasi dari pihak keluarga, bahwasannya terdakwa memiliki catatan rekam medis yang menunjukkan bahwasannya terdakwa dipukuli oleh korban hingga tulang pipinya patah. Dan ini menunjukkan bahwasannya pada saat kejadian berlangsung bukan hanya terdakwa yang memiliki luka, namun korban juga memiliki luka. Terima kasih. Interupsi Yang Mulia. Korban memukul terdakwa bukan hanya terbawa emosi, tetapi juga suatu bentuk perlindungan diri dari tindakan terdakwa yang dilakukan
dilakukan kepada korban secara tiba-tiba. Jaksa penuntut umum tunggu dulu. Mari dengarkan lagi pertanyaan dari penasehat hukum. Silakan dilanjutkan. Baik Yang Mulia, mohon maaf. Saya ingin mempertanyakan kembali kepada saksi bagaimana kondisi dan keadaan terdakwa pada saat kejadian berlangsung. Sekian, terima kasih. Baik, pada saat itu keadaan Ibu Vira sangat mabuk dan sangat tercium sekali bau alkohol yang sangat menyengat. Dalam kondisi yang mabuk berat dikatakan bahwa kesadaran terdakwa juga terganggu. Karena ini mungkin dapat menjadi pertimbangan Yang Mulia Hakim untuk mempertimbangkan kembali kasus ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas kesaksiannya. Selanjutnya, apakah saksi kedua hadir pada hari ini dan siap memberikan saksinya? Baik Yang Mulia, saksi kedua sudah bersedia untuk hadir dan sudah siap untuk memberikan kesaksiannya. Pada saksi pertama, silakan kembali di bangku di belakang. Lalu saksi kedua, silakan menduduki kursi saksi. Bagaimana kabar saudari saat ini? Apakah siap untuk melangsungkan pengadilan? Siap Yang Mulia. Baik, sebelumnya, menurut pasal 160 ayat 3, Anda akan disumpah terlebih dahulu. Apakah Anda bersedia? Bersedia Yang Mulia. Saudari saksi, silahkan berdiri. Benar Yang Mulia, pada saat itu saya sedang berada di luar rumah di sekitaran RT. Terdengar dari kejauhan bahwa ada yang minta tolong. Pada saat itu saya langsung pergi ke sumber suara. Pas saya sampai di situ, saya langsung menanyakan kepada beliau, di sini ada masalah apa? Beliau langsung menjawab, di sini ada kejadian di mana Ibu Vira dengan adiknya berkelahi dan Ibu Vira pun menusuk perut adiknya dengan pisau. Pas saya mendengar berita tersebut, saya langsung terkejut. Setelah itu saya pergi ke rumah korban. Pas saya sampai ke rumah korban, saya langsung melihat adiknya sudah sekarat dan juga terlihat darahnya sudah menyebar kemana-mana. Pada saat itu saya langsung bergegas untuk menelpon ambulan. Di saat saya menunggu ambulan datang, saya langsung mengecek kondisi dari korban tersebut. Ternyata setelah selesai mengecek kondisi dari korban tersebut, bahwa korban tersebut sudah meninggal dan juga terdapat Ibu Vira berada di lantai atas. Di saat itu Ibu Vira sudah menyadari bahwa kelakuan yang dia perbuat terhadap adiknya sudah salah. Terima kasih atas kesaksiannya. Kepada jaksa penuntut umum, apakah ada tuntutan terakhir yang ingin disampaikan? Baik, ada Yang Mulia. Tetap pada tuntutan awal yang mengacu pada kasus penganiayaan korban hingga korban tewas, yang merupakan bentuk pelanggaran sesuai pasal 338 KUHP yang melakukan tindak pidana pembunuhan. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, kepada penasihat hukum, apakah ada pembelaan terakhir yang ingin disampaikan? Baik, terima kasih Yang Mulia. Terdakwa memang terbukti bersalah. Namun dengan segala hormat Yang Mulia, mohon pertimbangkan kembali. Sebab pada saat kejadian berlangsung, terdakwa sedang dalam keadaan mabuk berat. Terima kasih Yang Mulia. Saksi dimohon kembali pada kursi yang sudah disediakan. Selanjutnya pembacaan amar putusan dan vonis untuk terdakwa oleh Hakim Ketua. Kepada terdakwa, silakan menduduki kursi terdakwa. Baik, agenda sekarang adalah pembacaan putusan final. Kepada terdakwa, dipersilakan untuk berdiri. Pengadilan menyatakan terdakwa Fariska Magfiratul Ramdhani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap adiknya sendiri. Keputusan menjatuhkan pidana atas pelanggaran hukum yang bersesuaian dengan pasal 338 KUHP mengenai penganiayaan dan pertikaian hingga korban tewas. Terdakwa Fariska Magfiratul Ramdhani ditetapkan sanksi hukuman selama 5 tahun dan 6 bulan penjara. Dengan ini memerintahkan kepada terdakwa agar tetap berada dalam tahanan dan barang bukti dikembalikan kepada pemilik. Demikian
diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Bima pada hari Rabu, tanggal 15 Desember tahun 2021 oleh kami, Jaharudin, Sarjana Hukum selaku Hukum Ketua, Anggi Kusmatul Hasanah, Sarjana Hukum, dan Fariatun Solihah, Sarjana Hukum, masing-masing selaku hakim anggota. Dengan ini, sidang keputusan resmi ditutup. Sidang pagi hari ini, Rabu 15 Desember 2021, Pengadilan Negeri Kabupaten Bima berakhir dengan hasil terdakwa Fariska Magfiratun Ramdhani dijatuhkan hukuman 5 tahun 6 bulan penjara. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.